Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ini mengendalikan. Uang maunya ditahan, yang Allah suka keluar, bahagia itu keluar, bahagia itu sedekah. Rasulullah SAW satu lembah kambing, kasihkan saja, tidak dilihat kambing, nah ini kambing kurus, ini kambing pincang, tidak, urat saja. Ada tumpukan emas ghanimah, ada yang minta, ambil tuh, bukan dipilih seperti kita, ambil, saking tidak ada nilainya dunia dalam pandangan Rasulullah. Jadi mau sedikit mau banyak, keruk saja kasihkan, ringan, apalagi Ramadan seperti angin. Semoga Allah menolong saya bisa mengamalkannya. Sambil bicara ini ada di hati, kamu gitu enggak, kamu ya insya Allah atulah ya. Jadi ini baru cerita Rasul ya. Rasulullah diminta berikan, saya baru ceramah ya, itu ceramah Rasul ya. Ada yang mau berhutang, Rasul tidak punya, beliau berhutang, saking yakinnya kepada janji jaminan Allah. Nafsu tidak suka. Ayo, mau bahagia, kalahkan nafsunya, sedekah, makanan kasihkan, jangan kalah oleh ketamakan. Tahan amarah. Bahagia itu memaafkan, bahagia itu menahan amarah. Nafsu itu pemarah. Orang-orang yang pemarah dan terus menerus marah, mudah marah, cepat marah, marahnya lama, segala urusan jadi bahan marah, tidak ada bahagia. Mungkin jadi banyak penyakit pada dirinya. Ibu mau ke surga, la tagdob walakal jannah. Apa artinya, Bu? Jangan marah-marah bagimu surga. Jadi kalau ibu terus menerus jadi seorang pemarah, artinya ibu tidak berminat jadi ahli surga. Yang memperturutkan nafsu sulit untuk merasakan hidup bahagia. Mengapa? Karena bahagia itu justru karena mengendalikan nafsu. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan. Sebelum orang minta maaf, maafkan. Tidak menyimpan benci dan dendam, itu yang membuat bahagia. Tapi orang yang selalu mudah tersinggung dan disimpan rasa sakit hatinya, ini tidak ada perintahnya dalam Islam. Kita hanya boleh marah ketika agama dihina, tapi urusan pribadi selesai. Hati-hati bagi yang, apalagi yang ada di Darut Tauhid yang diberi amanah pimpinan, guru atau apapun yang memiliki amanah besar menjadi tauladan bagi yang lain, dan pemarah sukanya, hati-hati. Saudara bisa jadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Pemimpin pemarah lebih buruk daripada yang dipimpin pemarah. Yang dipimpin pemarah ditahan ngambeknya karena tidak berani, ya kan? Komandan pemarah, jenderal pemarah, kopral pemarah. Yang nahan yang mana? Jadi soleh kepaksa karena nggak berani. Ini perlu diingatkan, ini saya masih dapat laporan juga, ada beberapa pimpinan yang kurang bijaksana. Tidak bisa.
Kalau dia tidak bisa mengendalikan emosinya, berarti akalnya turun. Karena kalau kita marah, yang berperan adalah bisikan setan. Karena pintunya dibuka. Apa pintunya? Nafsu. Maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan inilah yang tidak disukai oleh setan. Coba, tidak disukai nafsu. Ada sampah di pinggir, mata lihat, dua-duanya berbisik. Benar? Siapa kira-kira yang bakal sukses? Nafsu mau tidak ngambil sampah? Jawab, tidak mau. Nafsu sukanya malas. Nafsu tidak mau. Kalau kita tahu ini ladang amal, ambil. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Mau nyebrang, ada yang nyebrang sendiri saja, tapi ada ibu-ibu mau nyebrang, stop, dia bantu menyeberangkan. Allah mencintai. Nafsu tidak peduli kepada orang. Nafsu egois, mementingkan diri sendiri. Tapi orang yang bisa mengendalikan nafsu, dia mementingkan orang lain. Mau buka pintu di kantor, kita buka masuk. Tapi mana yang lebih baik? Kita buka dan mempersilahkan orang lain masuk. Benar? Beda levelnya. Orang-orang egois itu orang-orang yang sibuk diperbudak nafsu. Penjahat egois, dia mementingkan dirinya dengan mengorbankan orang lain. Maka kalau kita tidak punya program mengalahkan, mengendalikan nafsu kita, maka kita tidak akan bahagia dalam hidup. Tidak akan mulia. Ini penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat-sangat bisa mengendalikan nafsunya. Hilm. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi tidak cukup hanya belajar, tapi juga harus mujahadah. Terus dilatih terus dalam hal apapun. Terus dikendalikan supaya nafsu ini yang ada adalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, satu lagi nomor 206. Min alamati ittiba'il hawal musara'atu ila nawafilil khairat wattakasulu 'anil qiyami bil wajibat. Setengah daripada tanda menurutkan hawa nafsu ialah cekatan dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah, tetapi malas untuk mengerjakan yang wajib. Ada yang sangat banyak zikirnya, terutama ya Rozak. Sudah diduga kan masalahnya apa? Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Tidak salah berzikir ya Rozak, tapi dia ya Rozak 10.000 kali, tapi tidak sholat fardu. Ada yang sholawat begitu banyak, tapi dia abai ke masjid sholat berjamaah. Orang yang nafsu biasanya sangat cekatan kepada amal-amal sunnah, tapi lalai kepada yang fardu. Ya saudara tinggal pikirkan sajalah, orang pakaian ini ada yang fardu, ada yang sunnah. Ya, saya tidak mau menjelaskan detail. Ada yang wirid terus, tapi untuk yang lainnya kurang, termasuk
senang sedekah tapi tidak bayar zakat. Ini juga bagian dari nafsu. Ayo rekan-rekan sekalian, kalau kita terus punya semangat mujahadah, mengendalikan diri dari kekikiran, dari amarah, dari syahwat, terutama ini nih, mata dan telinga. Ini sumbernya nih. Berjatuhannya kita kalah oleh nafsu gara-gara tidak bisa mengendalikan pandangan dan telinga. Antara mata dan telinga ini lebih gawat. Orang-orang yang tidak bisa menahan pandangan, kecenderungannya matanya berzina. Kalau sudah zina mata, hampir dapat dipastikan akan beranak pinak dosa-dosa lainnya. Kalau orang sudah suka melihat yang haram, maka yang halal tidak disukai. Kalau mata di HP ini sering lihat yang haram, dia akan enggan baca Quran, enggan dengar ceramah, pokoknya dia jadi malas. Kalau kita sudah berbuat dosa, efeknya itu adalah kita jadi malas melakukan yang Allah sukai. Kalau ada di antara kita yang malas sekali tahajud, kalau bukan karena uzur yang Allah cari, selebihnya karena banyak dosa. Kalau dosa, mata dosa, mulut dosa, perbuatan dosa, tahajud berat. Kecuali ibu-ibu yang ngurus anak, capek, tidur karena menyusui, lalu tidak tahajud, tidurnya juga jadi ibadah. Tetapi yang tidak ada beban apapun, tapi tidak bisa bangun tahajud, itu sangat besar kemungkinan dosa. Dosa membuat kita berat ibadah. Dosa membuat malas datang ke majelis taklim. Kalaupun di majelis taklim, dia akan mengerjakan yang lain. Baca tulis WA atau apa saja. Karena akan terhalang, karena dia tidak nyaman dengan ilmu agama. Makin banyak dosa, makin males ketemu dengan orang-orang baik. Karena frekuensi orang baik itu membuat dia tidak nyaman. Dia suka dengan yang sefrekuensi saja. Rugi, padahal tidak ada bahagia dalam maksiat. Bahagia adanya dalam amal soleh. Terima kasih. Oh maaf, satu lagi, ibu-ibu, bu, mana kira-kira yang disukai Allah? Membicarakan kebaikan orang atau membicarakan keburukan orang? Kalau membicarakan keburukan orang, disukai Allah atau disukai nafsu? Ya, baguslah. Ibu suka ngobrolin siapa? Itu dijawab saja di hati. Makanya orang yang suka bicara jelek tentang orang lain, wajahnya juga ke bawah. Saya cuma nyebut ke bawah aja. Yang cakep saja ngobrolin yang jelek, jadi apalagi kita ngobrolin tuh, jangan ngomong jelek. Tidak ada orang menjelek-jelekan orang lain pakai wajah cerah. Dia itu sebetulnya kurang ajar. Amit-amit, gak bisa, gak nyambung. Sebetulnya saya itu muak melihat dia. Amit-amit, langsung dibuat wajahnya tuh oleh Allah jelek. Sini tidak enak, begitu. Ada yang begitu kan? Mau apa seperti itu? Tidak kebayang Rasulullah begitu, benar? Abu Jahal begitu. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan.
Terima kasih.